Anda siang ini keluar. Gitu. Terus Umar datang. Terus Nabi bertanya, "Hei Umar, apa yang membuatmu siang ini datang?" Kata Umar, "Yang membuatku datang siang ini adalah apa yang membuat Anda berdua datang." Nah, gitu. Sama begitu. Nah, demikian kisahnya begitu. Sama kedua-duanya ternyata. Nah, gitu. Ya. Ya. Terus Nabi mengarahkan, nah untuk mendapatkan makanan gitu. Terus ditanyai summalatus aluna yauma idin anin naim begitu ya. Itu ya, Wah. Berikutnya ya, tadi yuk kita baca berikutnya dalam buku yuk. Contoh yang beliau berikan. Yuk ya Pak. Tadi terang toh kira-kira jelas toh? Jelas ya. Ayo baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ilaika mithalan yuwaddihu dalika law kana baina yadayyi yadai yaknya nun, yaknya sukun. Yadayyal insani. Jangan yadaya. Itu yadaini. Bukan yadaya, yadaini. Yadainil insani Cuma nunnya dibuang. Ya kan? Kenapa? Ya karena mudhof. Kan yadaini kan musanna. Isim musanna yadaini, isim musanna itu nunnya dibuang kalau mudhof. Iya kan? Coba ditengok buku muhtaratnya. Tengok buku muhtaratnya gitu. Nun musanna bila bersambung dengan isim lain dibuang itu. Ketika membahas ada duhu, membahas isim musanna. Ya ada. Coba baca gimana bunyinya. Apabila bersambung dengan isim lain maka huruf nun dibuang. Misal. Nah, gitu kan. Nah, berarti saya mengamalkan ilmunya itu sama, enggak lupa udah tua sehnya lah gitu. Kalau masih muda enggak boleh lupa berarti gitu. Itu. Nah, nun musanna itu kalau bersambung isim yang lain dibuang. Gitu tuh jadinya yadaini al insani, tapi nunnya dibuang gitu. Yadai al insan. Kalau dibaca sambung yadayil insan gitu. Kalau dibaca sambung yadayil insan. Kalau dibaca waqaf yadai al insan. Asalnya yadainil insan asalnya. Nun musananya dibuang gitu. Ya, yuk terus. Laukana baina yadayil insani tariqani ahaduhuma yantahi bihi ila baladin ya. Kulluha fawdo qatala qatala wanahaba. Enggak itu isim semua kok, enggak boleh fi'il. Karena kuluha itu kan mubtada. Ya kan? Kuluha mubtada. Terus itu semua isim sebagai apa? Khobar. Ya.
Qatlun. Ya, heeh. Qatlun wa nahbun Mm-mm. wantahaka Yo enggak ah. Isim kok wantahaka, enggak mungkin enggak. Itu ada alifnya kan? Kalau ada alifnya ini masdar, ya kan? Ada alif sebelum kaf toh? Ada kan? ada. Nah, berarti masdar. Yo. Itu berarti masdar itu intahaka Wa intahaka yantahiku in intahaka yantahiku intihak intasara yantasiru intisor, ya kan? Nah, kan gitu. Itu isim ya gitu, baca isim. Jadi berarti itu intihak. Nah, itu intihak. Itu teknisnya gitu, teknisnya ya. Itu memang semuanya perlu teknis kok. Udah teori banyak kan juga ada tekniknya, praktek ya, gitu, sebenarnya praktek ya. wantihakul Mm-mm. a'rado a'radi wa khaufun wa ju'un. Ya, Lanjut. boleh. Wathaniyu yantahi bihi ila baladin kulluha nadhamin. Nidhamun. Itu mau Nidha khobar juga. Kuluha mubtada, nidhamun khobar. khobar. Nidhamun. Oi. Mm-mm. Wa amman Itu wa isim. wa amanun. Isim kok. Amina ya'manu Amnun. amnun. Wa amnun Iya, amnun itu bahasa Indonesia kan aman, itu amnun, ya kan gitu. Amnun gitu. wa amnun mus ini gak jelas sih. Mus apa ini? Musta. Mustatibun. Mm-mm. Wa amnun mustatibun wa isya wa isrun. Enggak ada roknya loh. Oh. Wa isya Biasa aja fa'lun, biasa fa'lun, amnun, fa'lun biasa. wa aisyun Nah gitu biasa kan, itu fa'lun biasa. Mm-mm. wa aisyun rohidun Kasirun, fakirun, alimun. rohidun Nah ya gitu. Mm-mm. wahtiramun Ya wahtiramun masdar kan kayak tadi ihtarama yahtarimu ihtiram wahtiramun ya itu. wahtiramun lil lil nufusi Lin lin nufusi nufusi wal a'radi wal 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 amwali Mm-mm. fa fa ayyi tariqaini yes yes yasluku Mm-mm. yasluku Mm-mm. hasbuka. Ya yuk terjemahnya. Ilaika. Dan yang semisal
dengannya ya ilaika telah jelas Ustaz. Menjelaskan. Yuwaddihu menjelaskan hal itu. Laukana seandainya di antara kedua manusia, di hadapan manusia, di hadapan dua manusia, di hadapan manusia, manusianya satu. Di hadapan manusia, baina antara ada dua jalan. Yang pertama berujung kepada daerah ayo. Daerah yang seluruhnya kacau, semerawut, ya. Daerah yang seluruhnya kacau, pembunuhan, nyawa kayak orang regane gitu ya. Pembunuhan gitu. Nyawa wong kayak nyawa nyamuk gitu. Wanahbun. Penyembelihan. Apa? Nahbun. Perampokan. Pembunuhan dan perampokan. Dan Wantihakun yang harus sabar lihat kamus, pokoknya lihat kamus terus nggak apa-apa, harus sabar begitu. Nek diwacake ustate didodoi kowe ndak ngaji terus. Membentak. Yo enggak ya hampir kayak membentak lah gitu. Ayo arti yang lain lagi, saya membentak. Ya boleh juga membentak tapi artinya kurang pas, tapi ya juga bisa membentak. Bisa, tapi ya coba yang lain lagi, saya membentak. Intahaka yantahiku, ayo. Oh, pelanggaran kehormatan. Nah, itu. Dia membentak enak pelanggaran toh, lebih enak pelanggaran gitu. Jadi membentak juga boleh. Karena wong damai dibentak namanya kan melanggar toh. Kayaknya di orang baru enak-enak ngobrol, ada yang bentak-bentak. Itu namanya melanggar juga toh. Tapi kan ya lebih enak pelanggaran, itu lebih enak begitu ya. Gitu. Pembunuhan, perampokan dan pelanggaran kehormatan terhadap terus terhadap kehormatan, yeah. Tidak tadi terhadap jiwa dan kehormatan, jiwa dan kehormatan, dan ketakutan dan kelaparan. Yang kedua yantahi bihi.
Dan yang kedua jalan yang berujung kepada daerah nidhamun yang nidhamun, semuanya nidham. Semuanya tertata, semuanya teratur. Mm-mm. Wa amnun mustatibun, dan keamanan yang stabil. Mm-mm. Wa Rezeki dan rezeki melimpah. Ya toh? Itu. Tiramun linufus, dan penghormatan menghormati kepada jiwa. Jiwa dan kehormatan. Jiwa dihormati, betul. Jadi nek wong nyebrang ya orang nabrak itu toh. Dihormati itu toh. Nah, itu. Jiwa dan kehormatan. Iya. Kehormatan juga dihormati, betul. Jadi orang itu enggak gampang menggibah. Ya toh, enggak boleh menggibah kan gitu. Enggak boleh melecehkan kehormatan gitu. Terus. Dan harta juga begitu, enggak ada gosop, gitu toh. Enggak dicuri, enggak dirampok kan gitu. Nah, itu. Maka kedua jalan tersebut, jalan manakah dari keduanya itu? Yang dia tempuh. Nah, milih mana? Yang kedua. Hah? Yang kedua. Ya, artinya gitu. Milih yang kedua. Ya. Itu misalnya. Jadi di hadapan kita ada dua jalan. Mungkin nggak kita milih yang pertama, pilih masuk jurang, di bawah ada singa, gitu, jalannya guling-guling, gitu, mangan renek, gitu, dipangan singo bahkan gitu. Nah, terus mengatakan ini kan takdir, ngono. Atau milih yang jalan yang satunya yang berujung kepada apa? Semuanya tertata, semuanya rapi, ya kan? Juga walaupun bagus, walaupun mewah, aman, stabil, nggak ada yang mencuri, kan gitu. Bahkan pinjam pun nggak tanpa izin, ya kan gitu. Mending izin, nggak ada yang gosop, kan gitu. Jiwa itu dihormati, nggak mudah untuk mengalirkan darah, kan gitu. Juga kehormatan dihormati, nggak boleh ghibah, kan gitu, nggak boleh namimah, nah, kan gitu. Pilih mana kira-kira? Nah, kan gitu. Pilih yang pertama takdir, kan nggak mungkin kan? Nah, tentu orang milih yang kedua. Itu contohnya begitu. Nah sama, orang nggak boleh dia itu meninggalkan iman, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat, kan gitu. Pilih kepada neraka, terus mengatakan takdir, kan nggak mungkin, ya kan? Orang nggak mungkin seperti itu, kan itu. Dan jelas sekali, iman itu akan ke surga, iman itu akan khairul bariyah, kalau kufur akan syarrul bariyah. Itu kan gamblang banget. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Sebaliknya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Pilih yang mana coba? Itu gamblang banget gitu. Nah, gitu. Tentu pilih khairul bariyah. Dan kita ada pilihan, kita nggak ada yang dipaksa. Mau milih syarrul bariyah boleh, tapi tanggung resikonya nanti, ya kan? Mau milih syarrul bariyah bisa, memungkinkan, ya kan itu kan? Memungkinkan sekali kan gitu, silahkan kan itu.
Semua dalam kelapangan manusia. Itu semua ada di hadapan manusia. Terus gimana ini sampeyan itu tadi waktu kesini itu jalannya kan besar gitu. Tapi ternyata di sela-sela itu jalan, ya nggak dipungkiri di beberapa tempat ada yang lubang, masya Allah betul kan, yang lubang gitu. Kira-kira kamu nabrak yang lubang atau menghindari yang lubang? Atau lubang aja dia tabrak tiba takdir ngono begitu. Kan ya ndak kan gitu, masa ben lubang sikat ngono bae. Tiba takdir kan ya enggak gitu. Tentu menghindari yang lubang itu kan gitu. Tentu demikian. Makanya surga dan neraka itu memang dekat. Dekat sebagaimana jalan yang halus dengan ada lubangnya itu loh, kan dekat toh. Dekat sama jalannya. Tapi kalau kita nerjang yang lubang kan bisa neraka. Bisa bencana gitu kan. Bisa bencana gitu kan. Bisa bencana itu enggak sampai tujuan kan gitu. Ini juga begitu sebetulnya. Terus berusaha mana yang baik kan gitu. Mana yang baik. Enggak boleh kita meninggalkan yang Allah perintahkan, malah menerjang yang Allah larang, terus mengatakan takdir. Kan enggak mungkin begitu. Ya gitu ya, Wah. Yuk terus baca berikutnya. Innahu sayasluku tariqut tsani At-tariqa maf'ulun bih. Karena yasluku itu fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir ya kan. Di at-tariq adalah maf'ulun bih, at-tariqa ya. Innahu sayasluku tariqat tsaniya alladhi yantahi bihi ila baladin nidami wal amni wala yumkinu li ayyi akilin abadan ayyasluka tariqa baladil fawda wal khawfa wa yahtajju bil qadari falimada yasluku fi amril akhirati tariqan nari duna tariqil jannati wa yahtajju bil qadari. Sesungguhnya dia akan memilih berjalan dengan jalan yang kedua yang dia akan menempuh jalan yang kedua yang berujung kepada daerah yang penuh dengan aturan dan keamanan. Dan tidak mungkin bagi setiap orang yang berakal untuk menempuh jalan ke negeri yang kacau dan ada ketakutan selamanya, dan dia berhujjah dengan takdir. Maka kenapa dia menempuh dalam urusan akhirat jalan menuju neraka bukan jalan menuju surga, dan beralasan dengan takdir. Ya, gitu kan? Gitu. Jadi innahu sayaslukut tariqas tsaniyah. Dia tentu akan menempuh tariqas tsaniyah, jalan yang kedua. Yang mana? Yang yantahi bihi, yang berujung kepada daerah yang aman, yang teratur. Kalau sampai memilih yang kedua, yang pertama berarti apa itu? Kalau memilih yang pertama berarti apa? Enggak berakal itu. Apa hilang akal itu? Kalau berakal tidak mungkin memilih yang keberapa? Yang pertama. Kenapa? Kenapa kalau yang berakal itu memilih yang kedua? Kenapa? Iya, karena akal itu sifatnya adalah
Akal itu sifatnya adalah memperhatikan akibat. Ya kan? Akal itu sifatnya apa? Memperhatikan akibat yang baik. Walaupun sekarang harus ada pengorbanan, itu namanya berakal. Kalau dia sing penting saiki sik, sesuk pikir somben. Nah, itu akalnya kurang berarti itu. Ya, akalnya kurang seperti itu. Itu namanya dia syahwat namanya. Saiki sik piye? Bagaimana enaknya gitu. Enaknya dolan gitu toh. Nah, kan gitu. Enggak esuk bodoh pikir mburi, nah kan gitu. Nah, itu namanya kan dia namanya syahwat kan gitu. Orang pakai akal itu memikirkan nanti akibatnya bagus, walaupun sekarang harus ada pengorbanan, ya kan? Dari Wonogiri ke Sukarjo belajar itu, korban namanya itu, korban. Tapi yang penting akibatnya bagus, itu namanya berakal. Namanya berakal kan itu. Kalau yang pertama mesti itu namanya nggak berakal dia nggak memakai akalnya dia pakai apa? Pakai syahwatnya. Pakai syahwatnya itu. Pakai hawa nafsunya kan gitu. Ya harusnya yang lain lagi memang kadang kalau pakai hawa nafsu, pakai syahwat memang di dalam kekacauan dia bisa beruntung gitu. Bisa merampok dalam kekacauan kan itu. Kan dia pengen ngerampok, dia pengen negara yang kacau kan gitu. Kalau negaranya aman kok ngerampok ketangkap kan gitu. Nah itu memang udah hawa nafsu sih kan. Kalau dia memilih yang pertama berarti hawa nafsu itu. Memang dia pengen memanfaatkan kekacauan, nah gitu. Ingin memanfaatkan kekacauan, memang itu udah hawa nafsu kan gitu. Itu hawa nafsu berarti ingin memanfaatkan kekacauan kan gitu. Kalau dia berakal, nggak mungkin diai akil, nggak mungkin yang berakal itu, ya kan, selamanya bisa selama berakal, nggak mungkin menempuh yang pertama jalan yang membawa kepada kekacauan, penuh ketakutan. Nggak mungkin itu. Mengatakan ini kan takdir, kan itu kan nggak mungkin kan gitu. Kalau itu berarti orang nggak punya akal berarti. Orang yang mengutamakan syahwat, hawa nafsu, tuh yang berkata itu hawa nafsu kalau memilih yang pertama. Nah, jika demikian halnya, lalu mengapa dalam perkara din, ya kan, perkara din, perkara syariat, perkara akhirat, kehidupan yang hakiki, nah mengapa dia menempuh jalan neraka? Apa itu jalan neraka itu? Apa jalan neraka itu? Jalan neraka tentunya bukan jalan Soeharto, jalan Soekarno, jalan Ahmad Yani, tentu ya bukan lah, ya kan? Tentu bukan. Apa jalan neraka itu? Jalan memaksiati Rasulullah, ya kan? Mendurhakai Rasulullah, itu jalan neraka namanya. Sebagaimana sabda Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Rasulullah apa ada yang enggan? Ya ada. Siapa yang mentaati aku maka masuk surga. Siapa yang mendurhakai aku namanya enggan masuk surga, kan gitu ya kan, kan demikian. Ya, ini juga begitu dia nggak maka kenapa dia dalam perkara akhirat kok menempuh jalan neraka? Apa jalan meninggalkan iman, meninggalkan amal soleh, kok menerjang kesyirikan, menerjang dosa-dosa yang besar, menerjang larangan dusta. Terus tidak menempuh jalan surga kan itu. Kenapa begitu? Kok malah kan takdirnya gitu ya kan enggak. Ini sama saja gitu kan. Nah, coba dunia ngomong enggak kayak gitu.